Insyaallah semangat pada hari ini belajar ya. Baik. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita di siang ini, mari kita sama-sama berdoa dimulai. Selesai. Mahasiswa hebat sekalian, hari ini kita mempelajari mengenai tentang analisis KIKD kurikulum 2013 atau disingkat K13 dan CPTP pada kurikulum merdeka. Sebelum kita masuk lebih jauh mengenai tentang materi kita hari ini, nah, Bapak ingin mengulas kembali. Apakah mahasiswa hebat masih ingat mengenai tentang pembelajaran yang lalu? Masih ya. Kita membahas mengenai tentang tujuan pembelajaran. Nah, siapa yang masih ingat apa itu tujuan pembelajaran? Oke, yang dulu ya, silakan. Tujuan pembelajaran adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Oke, kuncinya sesuatu yang ingin dicapai pada proses pembelajaran. Silakan. Target atau proses pencapaian pembelajaran. Oke, target proses pencapaian pembelajaran. Nah, jadi itulah tujuan pembelajaran. Nah, dan banyak pengertian lainnya. Nah, lalu apa kaitannya antara tujuan dengan analisis? Kaitannya adalah tujuan pembelajaran dengan analisis tujuan bagian daripada sebuah kurikulum. Nah, jadi tidak mungkin ada pembelajaran tanpa ada kurikulum, tanpa ada CP, tanpa ada TP, tanpa ada KI dan KD. Ya, nah baik. Sebelum kita juga melanjutkan proses pembelajaran, mahasiswa hebat ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, semua jumlah kita ada 16 ya. Semangat kita belajar hari ini ya. Nah, sebelum juga kita memulai pembelajaran, Bapak akan menyampaikan capaian. Jadi, mahasiswa hebat sekalian, setelah proses pembelajaran selesai, apa yang harus dimiliki? Apa yang harus diketahui? Nah, ini dia. Silakan perhatikan. Mahasiswa hebat sekalian mampu menganalisis KIKD kurikulum K13 dan CPTP pada kurikulum merdeka. Jadi ada dua kurikulum yang kita bahas. K13 merdeka. Nanti kemungkinan tahun depan ada namanya kurikulum cinta. Nah, gitu. Jadi ini yang akan kita bahas hari fokusnya menganalisa KIKD, CP dan PP. Nah, untuk KIKD ini, apakah mahasiswa hebat pernah mendengar kalimat ini? Apakah kalian tahu apa itu KI? Belum. Apakah kalian tahu KD? Apa itu CP? Nah, itulah pembahasan kita hari ini. Maka dari itu kita menggunakan model pembelajaran kita hari ini menggunakan PBL. Problem? Jadi nanti kita akan menggali masalah atau sesuatu yang tidak kita ketahui sampai nanti kita mampu menganalisa, mampu mengetahui apa itu KI, apa itu KD, apa itu CP, apa itu PP. Nah, baik, mahasiswa hebat, sebelum kita mulai, Bapak akan melakukan explaining dulu supaya kita semangat, supaya kita konsentrasi dalam proses pembelajaran ini. Nah, explainingnya perhatikan, isyaratnya perhatikan, Bapak sampaikan aturannya. Nanti Bapak akan menyebutkan 3 kalimat: pagi, siang, malam. Ketika Bapak menyebut pagi, tepuk tangan sekali. Pagi sekali, siang sekali, malam tepuk tambah suara. Bisa? Bisa. Coba. Pagi, siang, malam. Oke, kita mulai ya. Mulai sepertinya. Ya. Malam, pagi, malam, siang. Oke. Artinya sudah konsen. Oke. Karena kita menggunakan PBL, maka Bapak akan bagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok kecil. Langsung Bapak bagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, kelompok 1. Nah, kelompok kita sudah terbentuk, maka instruksinya adalah mahasiswa hebat sekalian nanti akan menggali mengenai tentang KIKD CPTP, lalu cari beserta contohnya, lalu apa perbedaan yang mendasar antara kurikulum K13 dengan kurikulum merdeka, ya, antara kurikulum K13 dengan kurikulum merdeka. Dan nanti di akhir proses pembelajaran, di akhir proses diskusi ini, maka mahasiswa hebat akan mempresentasikan hasil diskusinya, dan nanti salah satu dari kelompok bertanya mengenai tentang hasil diskusinya. Bisa ya? Bisa. Oke. Untuk diskusinya silahkan
Sumbernya silakan dicari, bisa menggunakan buku, bisa menggunakan Androidnya, silakan buka AI-nya. Jadi pembelajaran kita ini luas, tidak terbatas. Silakan diskusi dimulai. Kelompok 2 bisa diskusinya? Bisa. Oke, kelompok 3? Oke. Baik, karena kita pembelajaran kita hari ini menggunakan diskusi dan waktu kita sudah berjalan, maka Bapak harapkan diskusi kita selesai. Nah, mahasiswa hebat sekalian, kita akan mempresentasikan hasil diskusi. Bapak akan menunjuk salah satu di antara kelompok ini, kelompok 1, 2, dan 3, kita random saja. Nah, silakan kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya, dan yang lain kelompok 2 menyampaikan diskusinya, dan kelompok 1 dan 3 nanti boleh bertanya. Silakan. Ya, silakan pilih. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, pada kurikulum K13 itu terdapat KI dan KD. Nah, KI itu meliputi 4 aspek. KI pertama itu termasuk sikap spiritual, yang KI 2 itu sikap sosial, KI 3 itu sikap pengetahuan, dan KI 4 itu sikap keterampilan. CT itu adalah capaian pembelajaran, capaian kompetensi minimal yang harus dicapai pada peserta didik pada akhir setiap fase pendidikan. Nah, baiklah, itu hasil presentasi dari saya. Apabila teman-teman yang ada yang bertanya, dipersilakan. Oke. Kita ke satu kelompok 2. Nah, untuk selanjutnya, kalau ada dari kelompok 1 dan 3 yang ingin bertanya, silakan angkat tangan, langsung tanyakan ke kelompok 2. Oke, ya saya seperti kelompok 3 dan saya pada kelompok 2. Ini kan mungkin boleh memilih. Nah, kalau sehat. Saya dari kelompok 3 mewakili bertanya kepada kelompok 2. Yang mana pertanyaannya pada istilah-istilah kurikulum MTK dan STS dan SAS. Demikian ya. Lanjut kelompok 2. Silakan sampai pertanyaan. Pak, Oke, lanjut kelompok 2 silakan. baiklah, izin menjawab dari pertanyaan dari kelompok 3 terkait dengan istilah AF, ATS, dan SAS. Yaitu kalau kita lihat dari pandangannya sendiri ya, AF ini adalah asesmen formatif. Mana kelompok 3? Bisa dipahami? Oke, kita kasih terus. Nah, baik. Jadi itulah tadi kita diskusi kelompok kita laksanakan dan muncullah tadi beberapa kesimpulan. Kurikulum itu adalah ada istilah-istilah dalam kurikulum K13. Ada KI, KD. Nah, KI itu adalah singkatan daripada kompetensi inti. Nah, dalam K13 ada kompetensi inti yang harus dicapai oleh mahasiswa hebat. Kalau kita belajar nanti di sekolah, ada kompetensi inti yang harus dimiliki oleh siswa. Apa dia? KI 1, 2, 3, 4 yaitu spiritual, sosial, pengetahuan. Nah, spiritual itu tentang keimanan, tentang ketakwaan, sosial tentang hubungan sosial, pengetahuan, knowledge, dan keterampilan kita untuk melakukan apa yang telah kita ketahui. Nah, coba kita baca sama-sama yuk. Transisi dari KI, KD, membawa perubahan paradigma pembelajaran akidah awal, berfokus pada menunjukkan karakter melalui pembelajaran aktif dan kontekstual. Itulah kesimpulan kita hari ini. Jadi, karena kita mata kuliah kita adalah pembelajaran akidah awal, nah harapan kita adalah pembelajaran akidah awal berfokus pada pembentukan akhlak, pembentukan karakter melalui pembelajaran yang aktif seperti yang kita laksanakan dan kontekstual, artinya contoh-contohnya, pembelajarannya relevan dengan kehidupan keseharian kita semua. Oke, baik, sampai di situ pembahasan kita hari ini. Karena waktu kita terbatas, maka untuk tugas minggu yang akan datang di pertemuan kelima kita akan mengulas kembali mengenai tentang analisis SKL dan sebagainya. Maka mahasiswa hebat sekalian nanti silakan cari istilah-istilah yang ada di K13 dan Merdeka. Cari dan nanti berikan contohnya. Dan nanti dikumpulkan dan Bapak akan menjawab. Oke, terakhir, ayo kita baca dengan semangat sama-sama. Oke, terakhir. Mari wujudkan generasi berkarakter kuat dan bertakhlak mulia melalui kurikulum Merdeka.
Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini semua yang bermanfaat untuk kita. Mungkin hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Bapak ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.